Hello everybody, how is life? Welcome to my channel. And now let's discuss about the present perfect tense. Sahabat semuanya, kali ini kita akan membahas tentang present perfect tense. Apa itu present perfect tense? Present perfect tense adalah suatu bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang telah dimulai di masa lampau dan masih berlanjut sampai sekarang. Atau kejadian tersebut sudah selesai tapi efeknya masih berlanjut. Jadi sahabat semuanya, present perfect tense ini adalah kalimat yang menyatakan tentang perbuatan atau kejadian yang sudah dilakukan atau sudah selesai dilaksanakan. Dan efeknya itu masih berlanjut atau masih ada kaitannya dengan waktu sekarang. For example, sebagai contoh, Yudi has finished his English homework. Yudi sudah menyelesaikan PR bahasa Inggrisnya. Sahabat semuanya, present perfect tense memiliki pola statement atau pola yang positif atau rumus yang positif, yaitu subjek, kemudian diikuti atau ditambah have atau has, ditambah verb 3 atau past participle, kemudian ditambah objek atau complement pelengkap. Nah, jadi dalam present perfect tense, kata kerja yang digunakan dalam pola ini adalah kata kerjanya verb 3 atau past participle. Sebagai contoh, pergi, go, went, gone. Nah, yang digunakan adalah gone. Kemudian menulis, contohnya write, wrote, written. Nah, written verb 3-nya. Kemudian contoh yang lain, belajar, misal studied, ya itu verb 3-nya. Kemudian menonton, watch. Nah, itu dalam present perfect tense, kata kerja yang digunakan dalam kalimat ini yaitu kata kerja past participle atau verb 3. Sahabat semuanya, dalam kalimat present perfect tense, dalam kalimat pola positif atau rumus yang positif, setelah subjek itu diikuti have, has, atau kata kerja bantu. Kemudian diikuti verb 3 dan diikuti objek atau complement pelengkap. Nah, penggunaan kata kerja bantu atau auxiliary verb have atau has dalam kalimat present perfect tense ini disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, you, we, they, itu diikuti auxiliary verb atau kata kerja bantu have. Kemudian diikuti verb 3. Tapi untuk subjek orang ketiga tunggal, contoh semisal she, he, it, my father, panggilan untuk keluarga, untuk ayah, atau nama orang, Yudi. Nah, itu diikuti kata kerja bantunya atau auxiliary verb-nya has. Kemudian ditambah verb 3. Nah, jadi penggunaan have dan has ini disesuaikan dengan subjeknya dalam kalimat present perfect tense. Sahabat semuanya, nah kita bisa perhatikan contoh kalimat present perfect tense pada pola atau rumus positif yang menggunakan kata kerja bantu has ataupun have dalam kalimat ini. Contoh, he has returned. Dia telah mengembalikan. Nah, di sini yang pertama ini, kalimat ini menggunakan kata has auxiliary verb-nya karena subjeknya orang ketiga tunggal yaitu he. He has returned. Setelah has atau auxiliary verb kata kerja bantu diikuti returns verb 3 ya. Jadi maknanya has returned itu telah mengembalikan atau sudah mengembalikan. He has returned the book to the library. Dia telah mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Berikutnya penggunaan auxiliary verb kata kerja bantu dalam kalimat present perfect tense
yang menggunakan subjek selain orang ketiga tunggal. Contoh, I have. Nah, jadi have di sini kata kerja bantunya disesuaikan dengan subjek I. I have returned the book to the library. Saya telah mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Artinya sama, has dengan have, menyatakan telah atau sudah, maknanya cuma penggunaan have dan has itu disesuaikan dengan subjeknya. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan dengan pola negatif atau rumus negatif pada present perfect tense. Dalam kalimat negatif ini, subjek ditambah atau diikuti auxiliary verb kata kerja bantu have atau has, kemudian ditambah not. Karena ini negatif, jadi tambahkan not setelah auxiliary verb. Kemudian diikuti verb 3, kemudian diikuti objek atau complement. Contoh, he has not returned the book to the library. Dia belum mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Nah, jadi untuk menyatakan negatif atau menyatakan belum, ditambahkan not setelah kata kerja bantu has atau have. He has not returned. Dia belum mengembalikan. Karena present perfect itu menyatakan atau bermakna telah atau sudah, jadi untuk kalimat negatif maknanya atau artinya jadi belum. Jadi artinya belum atau tidak. He has not returned. Dia belum mengembalikan buku itu ke perpustakaan. He has not returned the book to the library. Penggunaan yang berikutnya juga yang kata kerja bantu have sama, memiliki maknanya juga sama. Kalau ditambahkan not jadi belum. Contoh, I have not returned the book to the library. Saya belum mengembalikan buku itu ke perpustakaan. Jadi, present perfect tense untuk kalimat negatif atau rumus negatif yang ditambahkan not setelah kata kerja bantu, ini maknanya belum. Sahabat semuanya, untuk pola berikutnya adalah pola interrogatif atau pola bertanya. Nah, untuk pola ini, kata kerja bantunya disimpan di paling awal atau di depan. Have atau has, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 3, kemudian diikuti objek atau complement. Contoh, has he returned the book to the library? Apakah dia sudah mengembalikan buku itu ke perpustakaan? Nah, penggunaan have dan has-nya tentunya disesuaikan dengan subjeknya juga dalam kalimat interrogatif. Has he returned the book to the library? Apakah dia telah mengembalikan buku itu ke perpustakaan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yaitu hanya ada dua, yes atau no, ya, tergantung subjeknya, sehingga kata kerja bantunya juga mengikuti. Contoh kalau jawabannya iya, yes, he has. Kalau tidak, no, he hasn't atau belum. Kemudian yang menggunakan kata kerja bantu have dalam kalimat interrogatif present perfect tense. Have you returned the book to the library? Apakah kamu sudah mengembalikan buku itu ke perpustakaan? Kalau iya, yes, I have. Kalau no, atau tidak, atau belum, no, I haven't. Saya belum. Nah, itulah kalimat interrogatif atau kalimat bertanya untuk pola present perfect tense. Sahabat semuanya, berikutnya adalah time sinyal atau tanda waktu dalam present perfect tense. Contoh berikut, since, sejak, since yesterday, sejak kemarin, since 2 days ago, sejak 2 hari yang lalu, since 5 years ago, sejak 5 tahun yang lalu, since last week, sejak minggu lalu, for,
selama, for 3 days, selama 3 hari, for 5 weeks, selama 5 minggu, for 3 years, selama 3 tahun. Time sinyal ini atau tanda waktu ini biasa digunakan dalam present perfect tense, yaitu di awal atau di akhir kalimat. Contoh semisal, she has taught this class for 10 years. Dia telah mengajar kelas ini selama 10 tahun. Nah, seperti itu disimpan di akhir kalimat for 10 years, selama 10 tahun. Nah, itulah sahabat semuanya penggunaan time sinyal atau beberapa contoh tanda waktu atau time sinyal dalam present perfect tense. Semoga bisa bermanfaat dan buat sahabat semuanya untuk lebih memahami kalimat present perfect tense, terus berlatih baik secara lisan ataupun tulis dalam membuat kalimat ini sehingga akan meningkatkan kemampuan atau keterampilan berbahasa Inggris baik secara lisan ataupun secara tertulis dalam bentuk present perfect tense, kalimat yang menyatakan telah atau sudah. Oke, sahabat semuanya, sampai jumpa kembali. See you next time. Thank you.